Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di YouTube channel Bapak Inspirasi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menjadi hakim yang profesional dan berintegritas. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yang Mulia I Kadek Abdillah Wirawan SH. Beliau adalah salah satu hakim di Mahkamah Agung yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Bajawa. Saya persilakan Pak Kadek. Baik, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Kadek? Kabar baik. Kabar baik. Bagaimana sejauh ini bertugas sebagai hakim? Bertugas sebagai hakim itu sejauh ini menyenangkan. Menyenangkan. Tentu menyenangkan ini kan pasti ada suka maupun dukanya. Tetapi kita lakoni sebaik mungkin karena memang sedari awal melamar untuk menjadi calon hakim, berikut tentu dengan konsekuensinya, kan begitu. Sebelum jawab ke sana Pak Kadek, sebelumnya kerja di mana atau fresh graduate mendaftar menjadi hakim gitu? Nah, ini menarik nih. Kita punya pengalaman sebelumnya. Menarik. Kalau ditanya fresh graduate, sebenarnya enggak. Jadi pengalaman saya itu pernah kerja di swasta. Karyawan swasta di sebuah kantor notaris. Oh, di PPAT di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Di Bali ya. Di Bali. Kemudian di situ selayaknya staf kita beradaptasi dengan pimpinan, kita diberikan job desk, tanggung jawab, kemudian sekitar kurang lebih 2 tahun di kantor notaris, ya. Kemudian lanjut ke profesi advokat. Oh, advokat. Waktu itu belum jadi advokat. Nah, menariknya masih magang. Waktu itu sudah pendidikan khusus profesi advokat, sudah ujian profesi advokat di Mataram, kemudian sudah magang. Nah, tetapi ketika kita magang, kita juga ikut sertifikasi mediator juga. Oh, ikut mediator juga? Iya, non hakim. Yang mengajarkan siapa? Pihak luar. Pihak luar sudah terakreditasi Mahkamah Agung. Karena syaratnya kan kalau di Perma dan SKKMA itu harus sertifikasi. Nah, sudah ikut di sana. Tiba-tiba adalah bukaan Mahkamah Agung. Nah, belum ikut advokat tahun berapa? Itu kalau tidak salah di tahun 2016. Oh, 2016. Langsung 2017 kan ada pembukaan lowongan hakim. Iya. Jadi daftar. Belum sampai pakai toga hitam itu belum. Oh, belum. Jadi sudah punya pengalaman magang. Belum punya kartu advokat. Belum pelantikan. Belum. Ternyata Tuhan berkehendak lain gitu. Waktu itu saya juga lagi kuliah S2 di salah satu kampus swasta di Bali. MKN. S1-nya dulu di mana? Di Udayana. Oh, ini lulusan Udayana. Kualitasnya tidak diragukan lagi. Udayana. Universitas Udayana. Bali ya. Bali. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Tahun berapa lulus Pak Kadek? 2016. Oh, 2016 lulus. Lalu ikut notaris. Iya. Lalu advokat. Lalu mendaftar calon hakim. Pengalamannya luar biasa. Selanjutnya Pak Kadek daftar. Itu keinginan sendiri atau orang tua? Keinginan sendiri. Jadi dari mahasiswa itu karena kita kuliah di Fakultas Hukum, normalnya kuliah di Fakultas Hukum kan pengennya jadi penegak hukum. Nah, waktu itu saya mikirnya nggak mulu-mulu. Pengen jadi apa dulu? Saya nggak mikir, pengen jadi hakim. Kayaknya tinggian. Ini kan hakim ini yang mulia. Yang mulia. Panggilannya di sidang. Betul. Di rapat-rapat. Betul. Kemudian yang mulia ini kan tuntutan juga. Tuntutan profesi, jadi berperilaku yang mulia, baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi tidak hanya sekedar melekat ya. Iya. Kita praktekkan. Betul. Jadi ini manusia setengah dewa ini manusia paripurna. Jadi kan saya berpikir, wes pokoknya jadi penegak hukum dulu, mulu-mulu jadi hakim. Waktu itu pikirannya simpel, jadi advokat. Jadi advokat. Iya. Gitu. Yang mudah dijangkau,
Iya. Udah ikuti pendidikannya. Betul. Dan bisa beracara di pengadilan. Iya. Dan wilayah hukum pekerjaan profesi advokat ini kan seluruh Indonesia. Lebih luas. Lebih luas. Beda dengan notaris, PPAT, beda dengan hakim mungkin hanya sebatas wilayah tertentu di mana betul. dia ditempatkan, yaitu wilayahnya. Betul. Nggak bisa menyidangkan yang lain. Betul. Jadi itulah pengalaman sebelum mendaftar menjadi hakim. Betul. Dulu daftarnya di wilayah mana, Pak Kadek? Saya ikut tes itu di BKN Regional 10. SKD-nya? SKD di Bali. Di Bali. Di Bali. Kemudian Lulus, kemudian ikut tes SKB. Itu berikut lengkap lah paketnya, itu psikotes, wawancara itu di Surabaya. Dan ada pemilihan tuh kemarin yang apa soal pilihan kan? Iya. SKB. Apa namanya dulu? Yang mana? Yang pilihan lewat komputer juga tuh? Oh iya, itu CAT. Pilihan ganda yang hubungannya dengan hukum langsung. Hukum langsung. Itu soalnya itu luar biasa. Dapat nilai berapa? Jujur nilai ini agak lupa. Kalau SKD mungkin saya cerita. 80 ada 80. Di atas itu malah. Oh ya, berarti luar biasa. Kalau SKB itu kan ratusan ya. WNI ratusan waktu itu. Kalau saya di 200-an lebih. Waktu itu soalnya agak susah sehingga ketika saya ingat betul waktunya belum selesai, tapi karena kita sudah selesai menjawab, kita kan hanya berdoa toh, jadi kita putar-putar lagi soal ya, kita berdoa, terus kita keluar, singkat cerita keluar dari ruangan itu CAT. Ini kok teman-teman semua mukanya kusut semua gitu. Ada yang rokok, kayak orang depresi, nggak puas. Nah, setelah saya juga mikir, wah skor saya cuma segini nih. Wah ini terancam juga. Setelah saya keluar, tanya orang yang baru kita kenal, tanya kanan, tanya kiri, mereka di bawah saya. Saya pikir, wah ini saya punya peluang gitu. Keyakinan tumbuh. Iya, kita makin tumbuh. Waktu itu juga telepon teman di Jogja, itu telepon, ternyata saya nilainya juga tidak terlalu bagus juga. Keyakinan itu mulai tumbuh. Ini lolos nih. Iya. Kan ditambah SKD lulus, nilainya berapa ditambah nilai SKD kan? SKD modalnya itu di Bali itu besar, cuma persiapannya mana nggak sebelumnya atau ada sebelumnya belajar? Nah ini juga bagian dari saya sering sharing tips CPNS. Orang kan tanya gimana? Sebentar. Tips nomor 1 menurut saya CPNS itu supaya kita lolos bahkan sekali tes. Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Nah ini kenali kita sendiri. Betul. Ini menentukan kita belajar mau kayak gimana. Kalau saya sering bilang belajar itu secukupnya. Gak mesti belajar itu, kita baca sampai jam berapa? Halaman 1 sampai ini, gak gitu konsepnya. Kalau saya, jadi kita kenali diri kita sendiri, kekuatan kita di mana. Misalnya saya kuatnya di TWK saat itu, TKP, kebangsaan. Sama TKP, terus kepribadian. Ya, kemudian lemahnya di IQ. Nah, kita itu drill terus. Latihan soal. Waktu itu juga ini lucu, fun fact-nya belajar dengan istri. Oh sama. Belajar dengan istri. Saya dulu belajar sama istri. Oh. Itu kan yang apa namanya soal logika, matematika. Itu saya belajar sama istri. Sama, istri saya juga lebih jago. Istri saya lemahnya TWK, kuat IQ. Sama. Kalau saya kebalikan. Jadi saya itu belajar waktu itu masih di pacar loh. Belajar di sana drill ini. Bahkan waktu itu ada cerita sedikit lucu. Beli buku jawab saya sakit. Saya sempat sakit. Habis itu ternyata di balik sakit itu ya itu memang rezekinya. Ya alhamdulillah bisa lolos. Alhamdulillah. Tapi tentunya yang perlu kita garis bawahi kan harus berusaha. Betul. Sama berdoa ya. Betul. Sesuai agamanya masing-masing. Pas Pak Kadek ini beliau agamanya Hindu. Ya. Saya Islam. Tapi kita saling menghargai ya. Ya. Pak Kadek luar biasa lah pokoknya teman sejawat saya ini. Seperjuangan. Beda matra saja. Ya, kalau saya pengadilan agama, beliau pengadilan negeri. Ya.
peradilan umum. Jadi kalau beliau ini dari zaman pertama kali menginjakkan, mungkin pertama kali juga menginjakkan kaki di Bajawa NTT ini, dengan beliau ini masih calon hakim, masih rambut masih lontos-lontos ya. Sampai rambut putih. Iya. Dasi merah, baju apa, kemeja putih. Ya. Ini kan sudah bertugas berapa lama Pak Kadek di PN Bajawa? Ini 3 tahun, Mei itu sudah sekarang bulan berapa? Bulan 10 ya? Iya, bulan 10. Masuk tahun keempat ya? 3 tahun 5 bulan mungkin kurang lebih. Iya, masuk tahun keempat. Iya. Masuk tahun keempat. Belum TPM juga toh? Belum jalannya. Nah, iya. Nanti insya Allah lah. Iya. Waktu berikutnya. Pasti. Nah ini ada masalah yang luar biasa yang kita hadapi bersama Pak Kadek sebagai seorang hakim, wakil Tuhan yang dianggap yang mulia. Tentunya ada 2 hal yang menjadi titik poin kita dalam bekerja. Yang pertama profesional, betul. Yang kedua integritas. Itu yang selalu digaungkan oleh pimpinan kita di Mahkamah Agung. Kalau dari Pak Kadek sendiri memaknai profesional seorang hakim itu seperti apa? Nah, kita kuliti profesional terlebih dahulu. Ini sebenarnya diskusi yang tidak ada ujungnya sebenarnya. Maksudnya apa? Dari level kita calon hakim sampai calon hakim agung, nah, kode etik ini selalu melekat. Nah, kode etik ini melekat. Salah satu yang menjadi pembicaraan tentu integritas. Profesional. Nah, pasti. Bahkan untuk level hakim agung, calon hakim agung yang hari ini kebetulan tes juga hari ini. Untuk kamar? Kamar perdata, pidana, tuntun pajak, dan hakim ad hoc. Yang peradilan agama kan sudah. Iya, sudah. Nah, jadi tadi ada wawancara KY, tidak jauh-jauh juga dari profesional sama integritas. Itu selalu gitu kita. Balik ke pertanyaannya Pak Mustafa tadi. Jadi profesional menurut saya nggak agak sedikit ini ya. Kalau butir 10 kode etik kita bisa baca sendiri lah. Kalau menurut saya, hemat saya itu profesional itu intinya apa? Bekerja sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja setulus hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bekerja menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hukumnya. Gitu. Kalau 3 ini sudah dilakoni, dijamin profesional. Iya, dijamin profesional. Laporan-laporan itu hal biasa, tidak ada masalah. Jadi peraturan perundang-undangan itu kan bagi beberapa hal ya. Betul. Tentunya di peradilan umum ya, khususnya Pak Kadek dalam bekerja, hukum apa yang dipelajari yang harus dikuasai seorang hakim agar profesional. Baik. Kalau bicara profesional itu cenderung ya. Dari hukum formilnya sama materinya. Ya, cenderung tidak jauh-jauh dari hukum acara. Ya, hukum acara. Formilnya itu yang membahayakan. Kalau kita sebagai penegak hukum, maukah itu jaksa, polisi, hakim, tidak boleh keluar dari hukum acara. Karena itu paten. Advokat itu begitu, nggak boleh keluar. Apapun kondisinya, pegangan kita hukum acara. Kalau hukum material ini kan masih bisa ada tafsir. Hukum acara boleh nggak ditafsir? Enggak. Harga mati. Seperti NKRI. Harga mati. Kalau di hakim, hukum acara harga mati. Tidak boleh ditawar. Tidak bisa ditawar. Bahkan dalam sejumlah perkara begitu, saya tentu tidak akan bicara secara case per case gitu. Secara umum ya? Ya, secara umum saja. Hukum acara itu betul-betul tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya apa? Saya ambil contoh perkara gugatan sederhana. Penyelesaiannya kan misalnya 25 hari. Bagaimana kalau putus oleh hakim itu lebih dari 25 hari? Konsekuensi hukumnya apa itu Pak? Nah, secara hukum, setahu saya secara hukum dari literasi yang saya baca, tidak ada konsekuensi yang mengatakan putusan itu batal demi hukum. Nggak ada. Putusan itu tetap berlaku. Tetapi hakim ini diduga melanggar. Butir 10.
Kena kode etik. Kode etik pedoman perilaku hakim Tahun 2012. betul, bersikap profesional. Artinya ini nggak cakap ini. Nggak cakap, nggak pinter. Ya, misalnya perkara pra peradilan di KUHP diatur tahun 1981 itu diatur 7 hari sudah diputus, selama-lamanya 7 hari. Lebih dari 7 hari, katakanlah ada situasi bagaimana 10 hari. Putusan ini tetap mengikat, tetap binding. Tidak batal. Tidak batal. Meskipun hukum acaranya. Iya. Tetapi hakim ini bisa dipermasalahkan. Iya. Profesionalitasnya dipermasalahkan. Tidak sesuai aturan main itu. Betul. Ini hukum acara misalnya dikuasai oleh kita sebagai hakim. Dan yang paling hal yang kelihatan kecil, tetapi bersinggungan dengan beririsan dengan profesionalisme ini, hakim harus bisa mengendalikan situasi di persidangan. Manakala hakim itu terlebih-lebih ketua majelis. Nah, jangan sampai kita yang menjadi bagian bermasalah dalam sebuah sidang itu. Contohnya merompong jauh. Iya. Dengan keilmuan tentunya. Iya. Misalnya gini, kita bilang kode etik itu kan misalnya kita marah-marah. Oh, keras. Iya. Kasar. Nah, ini yang sering kita mungkin pernah jumpai gitu, bad practice kan gitu. Jadi sesuatu yang ini marah-marah. Nah ini tentu apakah hakim yang profesional itu harus marah-marah kan begitu. Ketika sudah marah-marah, apakah pantas disebut yang mulia? Nah ini karena sebenarnya penyebutan yang mulia ini tanggung jawabnya luar biasa. Bukan cuma yuridis, tetapi juga moral. Secara modern tanggung jawab kita. Jangan sampai manis di bibir, yang mulia, tapi kelakuan kita menunjukkan tidak bisa menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan itu. Karena kalau di dalam perspektif Islam yang mulia itu menjadi asma Tuhan kami Allah. Al-Karim itu nama Tuhan. Al-Karim. Artinya yang mulia. Yang mulia. Berat sekali, Pak. Dan profesionalisme ini harus dibangun tadi ya dengan sungguh-sungguh. Betul. Artinya harus belajar terus kakaknya. Belajar hukum acaranya, belajar peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Harus update semua. PMA, SEMA, SKKMA, semua. Dan kita juga belajar itu, ini penting nih. Jadi menjadi penegak hukum, khususnya hakim itu memang harus sering-sering diskusi. Terbuka. Wajib. Wawasannya harus terbuka, diskusi. Itu. Yang kedua, rajin-rajin ikut diklat. Iya. Karena pendidikan penting. Betul. Ya. Ada yang bisa kita lakukan sendiri. Betul. Ada yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Diklat itu sendiri. Diklat di Mahkamah Agung ini kan lengkap sebenarnya. Ada yang teknis, ada yang manajemen kepemimpinan. Yang teknis hubungannya dengan apa, Pak? Kalau di peradilan umum itu ada hukum lingkungan. Berarti lingkungan hidup. Terkait tupoksi kita sebagai hakim. Iya, sertifikasi hakim lingkungan hidup, hakim tipikor, kemudian hakim niaga, terorisme dan seterusnya. Jadi sekarang lagi isunya marak tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Dan NPT ini salah satu yang tertinggi perdagangan orang. Jadi banyak diselundupkan kemana? Australia. Iya, negara-negara, semua negara. Di ASEAN juga banyak. Harus dipelajari semua itu ya. Betul. Agar kita profesional. Tanpa belajar sungguh-sungguh, tidak akan mungkin diciptakan seorang hakim yang profesional. Iya, jadi hakim itu jangan gampang berpuas diri. Nggak boleh. Harus akan ilmu pengetahuan. Masa kurang. Saya kurang ini, kurang itu. Tapi kurangnya adalah terkait keilmuan. Itu. Bukan kurang harta. Iya, kalau kita ngomong harta itu nggak ada habisnya, ya harus dicukupkan. Kalau ilmu itu wajib ya. Kalau kata mama saya, kalau ngomongin harta, kamu harus lihatnya ke bawah. Biar kita syukur. Muncullah satu kata bersyukur. Tapi kalau ngomongin ilmu, kamu harus lihatnya ke atas. Banyak orang pintar dari saya ya. Dan hakim itu berlaku di kita ya. Harus, sehingga tidak ada rasa sombong, rasa hebat, rasa jagoan, bahaya. Kalau hakim sudah merasa pintar, sudah stagnan.
Padahal perkembangan masyarakat lajunya cepat. Betul. Apalagi zaman era teknologi. Betul. Hakim harus mulai, teknologi harus tahu. Hukum itu dinamis. Dinamis. Oleh karena tadi kembali ke profesionalisme, tidak akan pernah habis kita bicarakan. Benar, Pak Kadek. Lalu bagaimana sih untuk menciptakan hakim yang profesional itu selain belajar sendiri ya? Iya. Apa sih yang harus dilakukan oleh pimpinan kita, lalu pimpinan kita yang ada di Jakarta maupun di kantor, di wilayah? Iya, kalau saya mau komentari pimpinan kita kan apa ya Pak? Saya sih mulai dari diri kita sendiri. Selalu itu dari kadang-kadang kita apa ya berpikir terlalu jauh. Kita mikir mengubah dunia, mengubah satu negara, mengubah provinsi. Sebenarnya segala sesuatunya mulai dari diri kita sendiri. Nah, lihat ke dalam dulu ya. Ke dalam dulu. Jadi kalau saya mulai dari tadi sudah disebutkan oleh Pak Mustafa, mulai dari belajar mandiri itu paling simple. Belajar ini bukan harus buku, textbook kayak zaman dulu bukan. Sekarang zaman sudah terbuka, wifi di mana-mana, di kantor ada wifi. Yang paling penting itu niat. Mau nggak? Mau nggak? Sekarang banyak ada e-book gitu, buku-buku elektronik, ya buku-buku elektronik yang bisa diunduh. Nah, banyak ada putusan-putusan di direktori itu dibaca tuh sangat menambah kasar kita berpikir. Dan nggak kalah penting kita ciptakan iklim atau tradisi untuk diskusi. Jadi misalkan konkretnya begini, saya di ruangan taruhlah ada bertiga dengan teman-teman rekan-rekan hakim. Kalau saya kebetulan aja di ruangan saya usianya lebih ya dituakan dulu secara usia ya. C1. Nah, bukan C1 kan dilihat dari senioritas di duluan dilantik. Jadi kan dari usia saja. Tetapi saya salah satu, saya bukan satu-satunya, saya salah satu yang tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya, harus bertanya. Maka ada sedikit saja keraguan, sebaiknya bertanya. Sedikit saja keraguan, sebaiknya buka buku. Jangan kita pokoknya saya paling ingat, paling jago. Karena apa? Kembali ke putusan itu, dampaknya itu ke masyarakat luar biasa. Bayangkan itu kita punya keluarga. Bayangkan itu, kena masalah hukum, butuh keadilan, ya, dari hakim yang mulia. Nah, kalau hakimnya malas belajar, nah kan gitu. Nah, jadi saya bangun itu bertanya, diskusi. Ketika ada berita, misalnya topiknya tentang apa, kita diskusikan. Misalkan ada kami suatu perkara yang kiranya baru, sesuatu yang baru bagi kami diskusikan. Jadi bahan ini. Dan saya juga sudah pernah mengusulkan kepada pimpinan sebaiknya dibuat semacam coffee morning. Iya, coffee morning. Tantangan permasalahan. Betul. Tantangan. Sebenarnya itu baik sekali Pak Mustafa. Jadi mengasah kita untuk. Nah sebenarnya ini, saya rindu sekali tradisi kita cakim dulu. Cakim dulu kan kita sering diskusi. Tiap minggu. Iya. Kita dapat tugas katakanlah. Itu luar biasa. Kita turun ke bawah, tanya sama pegawai. Betul. Sampai atas ada penampilan lain kita cari referensinya. Nah, kita diskusi. Jadi cocok ya. Jadi saya rindu itu. Jujur. Salah satu hal yang saya rindukan selain ketemu kumpul keluarga nih selain ilmuannya tuh loh. Iya. Yang asik. Kurikulumnya sebenarnya hampir paripurna. Sebenarnya artinya ada laporan harian, laporan mingguan, ada diskusi tiap minggu, presentasi, cari nilai, kompetisi tapi tidak saling menjatuhkan. Jadi sehat dan saya rindu itu. Jadi saya bayangkan itu bisa diterapkan di Satker. Gak usah tiap minggu deh kayak muluk-muluk gitu. 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita ngobrol ya, sekedar kita buat kopi. Gak usah dibuatin, kita buat kopi masing-masing, duduk. Kemarin Pak Kadek tangani GS. Itu gimana sih? Coba presentasi besok hari Jumat 15 menit atau 5 menit, nanti kita saling tanya jawab. Jadi setiap ilmu yang kita dapat dibenturkan dengan ilmuwan yang lain, teman-teman yang lain. Jadi terasa terus. Jadi memang kebijakan dari Mahkamah Agung waktu ingin menelurkan hakim yang profesional
itu sangat luar biasa waktu itu ya. Bagus sekali. Kita apresiasi lah untuk Mahkamah Agung, ya. Yang digawangi Pusdiklat ya. Pusdiklat. Memang keren itu Pak. Kita Iya. juga merasakan kok banyak hal yang kita tidak tahu. Betul, betul. Dari modulnya, tugas-tugasnya, oh ini tadi yang dipelajari, ini Iya. yang dipelajari. Jadi profesional ini juga berkaitan dengan apa ya? Misalkan itu diskusi tadi kita mulai bicara sesuatu yang konkret, perkara-perkara yang kita tangani, tapi kita nggak bicara perkaranya, Enggak. kita bicara normanya. Normanya apa ya? Betul, misalkan GS kita bicara perma, baik itu perma yang 2015, 2019 kita ingat karena kan banyak ternyata ada ruang-ruang tafsir. Tapi Iya, bahkan kemarin saya keluarkan penetapan dismissal itu ternyata baru pertama kali di PN Jawa. Nah, ini kan belum ada gambaran ya. Harus cari referensi dari luar. jadi secara administrasinya bingung gitu. Sebenarnya kalau dari sisi saya yang hakimnya tidak bingung. Kebetulan kan referensi ada ya, perma ada, buku ada. Kebetulan saya pakai bukunya itu yang mulia KMA. Oh Pak. Oh ya. Yang Bapak Syarifuddin yang terbaru itu the best sudah itu. Itu banyak jurusnya sudah. Kalau belajar dari pimpinan kita yang luar biasa. Itu memang ada bukunya dan bahkan saya juga sempat keluarkan diskusi dengan teman satu ruangan tentang dismissal itu. Kenapa sih saya dismissal itu apa sih syarat-syaratnya? Saya sampaikan itu. Terus teman-teman kalau mau dapat jurusnya, saya bilang itu ada semua di buku beliau, begitu, di buku yang mulia KMA. Itu baru satu permasalahan. Padahal hakim menghadapi berbagai permasalahan. Betul. Terkait perkara yang dihadapi. Harus diputus sesuai peraturan perundang-undangan. Nggak bisa keluar dari sana. Betul. Lah tantangannya Pak Kadek sekarang untuk menjaga profesionalisme ini apa tantangannya? Ya. Malas ya. Itu pasti. Pasti. Jenuh. Yang paling susah itu bukan memulai. Nggak mau mencoba. Yang susah itu merawat. Jadi sama seperti halnya profesionalisme, mau terus belajar. Itu memang menjadi tantangan. Katakan kayak kita lah, kita S1, S2, pengen lanjut lagi ini kan sebenarnya tantangannya luar biasa. Nah, kalau kita terpaku di zona nyaman, nah celaka sudah itu. Susah sudah kakek. Nah, caranya bagaimana? Buatlah kelompok-kelompok belajar. Nah, kelompok belajar. Cari teman-teman yang punya satu visi dengan kita. Hakim sama hakim. Ya. Jadi cari hakim yang kira-kira. Dosen-dosen hukum juga bisa. Ya, dosen-dosen hukum gitu. Kalau kalian belum punya pasangan, carilah pasangan yang support. Iya toh? Support biar didukung sudah S1, S2, S2, S3. Jadi dengan saya percaya lingkungan yang positif itu juga menghasilkan aura yang positif buat diri kita. Dampak yang positif. Oh ya, berarti gini, kita kalau dekat sama penjual minyak kita ikut wangi. Kita sering bergaul dengan dagang ikan, kita mau ikan. Iya. Ibaratnya seperti itu. Kita sebagai hakim ya circle-nya harus memang orang-orang yang mengetahui tentang hukum. Dan orang bilangnya itu positive vibes ya, istilahnya. Iya. Ya, istilahnya kita bergaul dengan orang-orang yang konstruktif mau maju secara personalnya, konstruktif mau maju sakernya, dan berpikir visi Mahkamah Agung ini kan ke depan. Iya, blueprintnya itu. Karena salah satu cara untuk memajukan Mahkamah Agung ya hakim harus profesional. Wajib. Tidak bisa ditawar. Karena efeknya bahaya kan dengan tidak profesional. Iya. Itu tantangannya Pak Kadek. Tantangannya. Jangan sampai malas. Caranya bentuk kelompok-kelompok itu. Kalau di kita istiqomah namanya. Istiqomah. Jadi you boleh mengawali, tapi you nggak pernah bisa jamin akan berjalan selamanya. Betul. Makanya keistiqomahan itu penting di kita. Sedikit tapi istiqomah. Contoh setiap hari kita baca satu lembar buku hukum acara. Itu sudah jalan saja per hari satu lembar. Kalau biasa. Kita, satu tahun berapa? 350 lembar. Itu baru satu buku. Kalau kita istiqomah terus itu luar biasa sebenarnya. Tapi memang itu
godaan itu kan sudah tantangan, alasan pembenar, oh kita di rantau, penghasilan cuma segini-segini aja. Padahal ya kemarin kita dituntutan jadi hakim yang mulia. Ya itu mau nggak mau harus belajar. Saya nggak pernah malu. Bahkan belajar itu bukan hanya kepada sesama hakim. Belajar itu bisa kepada teman-teman pegawai. Belajar itu bisa dengan teman-teman honorer. Semua. Belajar itu bukan hanya buku, ilmu hukum, tapi juga ilmu kehidupan. Oh, kehidupan juga. Ilmu kehidupan. Gak bisa hanya hukum ya. Iya. Di bawah profesional itu gak bisa. Gak bisa. Jadi nanti kayak irisannya kemana? Ini kok kayak melebar gitu ya. Ilmu kehidupan. Irisannya nanti sosiologi hukum. Oh, maksudnya bagaimana rasa keadilan di masyarakat ini kan gak semua sama. Iya, betul. Misalnya bagaimana perkara pencurian di daerah pegunungan sana yang kental dengan tradisinya, ya kan, ada budayanya, dengan pencurian di pesisir ini kan maknanya berbeda. Keadilan itu dan hakim harus bisa menjangkau caranya apa ya, jangan cuma di buku textbook. Makanya di undang-undang kekuasaan kehakiman itu pasal 5 itu ya. Betul. Hakim ketika memutus suatu perkara itu jangan sampai meninggalkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Itu maksudnya. Betul. Lagi-lagi sudah ada undang-undang itu menjadi asas kayaknya. Dan hakim harus mempraktekkan itu. Wajib. Setiap bertemu siapapun itu adalah guru kita. Betul. Kita wajib belajar. Wajib menghormati. Ya. Gak bisa mentang-mentang PTT atau orang siapa dia? Gak bisa. Karena hakim itu kan dituntut jadi teladan, jadi contoh. Jadi kalau bukan kita kasih contoh ya siapa lagi kan begitu. Lalu kapan sih kita harus profesional itu kapan Pak? Iya, kalau kita bicara kapan mulai profesional ini memang harus kita mulai dari sejak dini. Sejak dilantik jadi hakim atau sebelumnya jadi hakim? Bahkan sebelumnya. Iya. Sampai kita sebelumnya meninggal. Jadi konkretnya apa? Ini kan supaya tidak terlalu ngawang-ngawang. Jadi sebelum jadi hakim, saya kan sudah bilang tadi pertanyaan di awal itu pernah di magang di kantor advokat, pernah di kantor notaris, PPAT. Itu kan ya kita datang ke kantor, disiplin itu udah terbentuk. Jadi bangun pagi, datang sebelum jamnya itu bukan hal yang baru, bukan yang saya mau ikuti aturan, perma, kan ada perma, disiplin hakim ini kan ada permanya juga. Kalau udah bicara perma ini kan sifatnya reguling, mengatur. Aturan juga, mengikat, aturan juga. Kalau kita biasanya sesuka hati ya susah. Sekarang kaget-kaget, wah harus jadi hakim, harus contoh ini, harus kita tunjukkan ya. Jadi akhirnya apa? Tidak jadi diri sendiri. Tetapi kalau memang sejak dini, mungkin dari keluarga, dari sekolah, dari kampus, kemudian bekerja, kita sudah disiplin, ke depannya pasti lebih gampang. Ya. Berarti dimulai sejak dini. Kalau kita sepanjang sebelum jadi hakim, Pak. Kira-kira kita sudah merencanakan saya mau daftar jadi hakim nih. Jadi sejak saat itu bangun profesionalismenya. Meskipun sebelumnya sudah, tapi ini dalam konteks menjalankan tugas sebagai hakim. Sampai kita meninggal dunia. Betul. Kalaupun nanti pensiun juga harus profesional, tidak boleh kita tidak profesional. Pokoknya kalau profesional itu wajib sungguh-sungguh melaksanakan tugas profesi. Sebenarnya kan profesional itu bukan hanya melekat untuk hakim. Semua profesi. Profesional. Karena kita kan bergerak di dalam pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kalau kita tidak profesional? Gak tahu apa-apa, ngaknok lah. Iya. Ngaknok. Gak boleh hakim ngaknok. Waktu menyidang ngaknok, buat putusan ngaknok. Itu haram bagi hakim. Haram. Itulah terkadang tantangan profesionalisme. Mengapa sih profesionalisme itu khususnya di kita ya? Itu sangat berharga sekali dan harga mati itu. Mengapa Pak Karim? Iya. Ada apa dengan profesionalisme ini? Iya, karena kita kan menjalankan profesi ya. Nah itu nanti akan melebar lagi. Apa sih beda pekerjaan dengan profesi? Nah itu kita satu melaksanakan tugas profesi. Kemudian kita bicara ini tentang hukum.
sesuatu yang berdampak besar. Saya kira mau peradilan agama, tata usaha negara, apalagi militer, peradilan umum, itu dampaknya luar biasa sekali. Dari nggak profesional ini berdampak sangat besar. Sangat besar. Contohnya gini, saya pernah di Madiun, waktu magang, ikut eksekusi, masih capek ikut eksekusi. Itu rumah itu dikosongkan. Saya lihat betapa rumah yang masih bentukannya rumah dikosongkan dulu barang-barangnya. Ada sedikit perlawanan dikosongkan. Saya masuk ke dalam ini rumah itu dengan ada pengamanan dan seterusnya. Itu masih cakin ya. Masuk saya lihat ada foto-foto keluarga, foto anak ulang tahun. Itu tuh, wih, gini loh keputusan hakim gitu. Keras. Ya, kalau kita main-main ya, dengan nasib orang itu neraka sudah dekat. Kalau di Islam, Nah, 2 orang yang masuk neraka, 1 masuk surga. Yang satu dia bodoh tapi berani mengadili. Yang kedua dia profesional pintar tapi banyak bohongnya, banyak kecurangan. Yang ketiga sudah pintar dan jujur, ini yang masuk surga. Ini karena kebodohannya nggak profesional ini. Iya, betul. Bodoh kuadrat. Betul sekali. Nah, seperti Pak Kadir tadi masuk neraka. Artinya apa ya? Itulah putusan hakim. Jadi profesionalisme bisa hubungannya dengan kualitas putusan. Betul. Berhubungan dengan kualitas putusan. Kualitas putusan berhubungan dengan nasib para pihak. Mencari keadilan. Jadi profesionalisme ini berbanding lurus dengan bisa nggak hakim memberikan keadilan? Bisa nggak hakim memberikan kenyamanan? Jadi hukum itu harus punya itu 3 itu. Keadilan, kepastian, keadilan, kemanfaatan. Tapi kalau disuruh milih ya kita lebih ke keadilan. Jadi utama. Dan itu yang paling sulit dicapai. Kalau mau gampang, paling gampang itu kepastian. Iya. Itu paling. Tinggalin aturan ya. Nah, tapi bagaimana kita buat pertimbangan hukum yang cukup. Ya, cukup ini maksudnya harus ada rasional, harus ada dasar hukumnya, kemudian pertimbangan sosiologis itu penting, yuridisnya itu pasti, filosofis kalau bisa. Kalau bisa sampai ke filosofisnya. Jadi disitulah nanti akan timbul rasa keadilan di dalam masyarakat. Berarti hakim yang profesional itu bukan hanya sekedar corong undang-undang. Bukan. Saya dari ini menariknya. Ini dari kuliah, saya beda pendapat dengan dosen. Dosennya berpendapat bagaimana? Hakim itu corong undang-undang. Gitu. Ya, kalau saya sih bilangnya hakim itu corong keadilan. Bukan corong undang-undang. Karena ya kita tahu sendiri undang-undang ini kan juga produk manusia, produk politik juga. Ya. Jadi kadang norma dengan keadaan realitanya atau empirisnya itu kan beda. Jadi solen itu di lapangannya. Betul. Dan solen peraturan. Betul. Ibaratnya law in book, law in action. Law in action. Kadang nggak nyambung nih. Iya, yang bisa menyambungkan itu adalah seorang hakim yang menjahitnya kesenjangan. Jadi ada kompromi. Betul. Kompromi ini tentu dimaknai memberikan rasa adil. Adil itu tidak berdasarkan nafsunya hakim enggak. Betul. Tapi jiwa-jiwa dalam peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dijadikan satu. Jadi nyambung kan ini. Kita belajar undang-undang. Belajar sama orang-orang di sekitar kita. Dan sedikit singgung masalah nafsu itu. Jadi hakim ini memang berat sekali. Beratnya begini. Hakim itu tidak boleh terlalu terlihat senang sebenarnya. Artinya kita di media sosial, iya, apa istilahnya itu? Saya pernah dengar teman muslim cerita, ada yang kalau kita terlalu pamer-pamer itu kebahagiaan atau apa istilahnya. Kemudian tidak juga boleh memamerkan kesedihan. Artinya gini, jangan sampai emosi hakim itu mempengaruhi persidangan. Jangan sampai emosi hakim itu mempengaruhi putusan. Kalau kita sedang bahagia banget,
kita bantu sekali orang, Nah, ya suasana hati ini. lagi riang-riang. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus kita lagi sedih-sedihnya. Wah, ini pokoknya saya Judas. Nah, Waktu buka sidang kita palingnya keras. Tuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi susahnya itu. Boleh kita hidup ini pasti ada masalah. Karena masyarakat itu kan membaca emosi kita. Betul. Dari perilaku kita saat di jalan pun itu dilihat. Iya. Contoh, kita berangkat kerja, pakai kebun, oh berarti ada masalah. Iya. Bisa telat. Iya, Atau ugal-ugalan. Itu contoh. Contoh. Jadi gitu profesionalisme pengaruhnya luar biasa terhadap putusan seorang hakim dan menentukan nasib para pencari keadilan. Profesionalisme itu baru profesionalisme. Profesionalisme sudah, silakan minum Pak. Boleh. Minum dulu Pak. Kita minum. Terus kita nih. Ada lagi sedikit. Ada. Tadi kan saya bilang nggak boleh terlalu kelihatan bahagia, susah nggak boleh. Jangan juga kita kelihatan butuh uang. Wah itu sudah. Sesulit apapun jadi hakim, ya itu pintar-pintar. Saya bukan sudah finish, saya ini masih terus berusaha. Kita lah. Iya, masih berusaha Kita berusaha buat mengendalikan diri, jangan sampai sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit di media sosial itu, jangan sampai dibaca lawan. Maksudnya, jangan sampai pihak itu tahu, oh ini hakim ini sedang kelaparan. Nah, iya. Ini hakim ini lagi butuh uang, oh dia mau pulang, dia nggak ada uang, dia coba di media sosial. Ini fatal. Fatal. Jadi itulah pintu masuk, dan patut diduga memang sedang membuka pintu. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya pasangan hidup, punya istri, ya kita cerita dengan istri. Kalau kita di ruangan ada teman, kita cerita dengan teman. Memang profesi hakim ini kan silent corps ya. Silent corps. Jadinya jalan sunyi. Kita terima bantuan dari orang juga tidak boleh sembarang kita lihat. Jadi saya punya kebiasaan itu kalau teman hakim gitu ajak makan apa, saya belum pernah saya tolak ya. Misalnya dia ulang tahun, dia kita makan yang wajar ya. Kita ini kayak nih Pak Mustafa nih, podcast ada Aqua ya toh. Ada sponsor itu. Mana tahu besok disponsori. Kalau di luar itu, nah ini kayaknya tadi bilang di pusat. Nah bahaya. Nah saya setuju dengan Pak Mustafa. Jadi di luar dari kita ini sebaiknya menolak. Itu sebaiknya menolak. Gitu. Jadi tidak usah. Jadi kalau misalkan ditraktir apa, nggak bisa. Harus menjaga betul. Jaga betul. Itulah jangan sampai kita kelihatan susah. Namanya hidup kan kadang-kadang kita di atas, kadang di bawah. Jangan dimunculkan itu. Kalau sedang di sidang pun kita nggak boleh menunjukkan sikap memihak. Kita akan menangkan sini, kita senyum-senyum di sini, nggak boleh. Harus bersifat imparsial ya bahasa hukumnya. Kalau kayak gitu kan parsial. Iya. Oh cantik. Lihat hakimnya ke sana. Nah itu nggak boleh. Jadi ngomong profesi ini masih profesional. Itu nggak profesional ya. Iya. Kayak tadi dengan profesional itu, saya selalu dalam perkara-perkara khususnya perdata biasanya ya, kan ada penggugat, tergugat, kuasa penggugat, kuasa tergugat. Turut tergugat. Saya selalu berusaha Pak Mustafa. Ya. Kalau saya ngomong 2 kali ke kanan, 2 kali juga ke kiri. Betul. Itu termasuk profesionalisme. Betul. Tidak bisa kita yang salah sekali, sini 2 kali bahaya. Meskipun ada pertanyaan, di sini tidak ada pertanyaan, di sana ada pertanyaan. Saya sampaikan penjelasannya. Hal yang sama berlaku juga kepada ditawari. Iya. Nah, itulah akhirnya yang bijaksana. Iya. Kalau nggak begitu, ya ada aja bahan laporan. Itulah profesionalisme. Iya, profesional. Kalau nggak banyak baca, banyak bersinggungan dengan orang-orang, nggak mungkin kita bisa membangun profesionalisme tadi ya. Kan kita bisa belajar dari senior-senior kita Pak. Ketika bersidang, kurangnya ini, kurangnya itu, harus kita lengkapi. Kita ambil
selalu kelebihan. Setiap orang kan ada kekurangan kelebihan. Jadi kita pun banyak Jadi kita ambil positifnya, kita tiru, kita modifikasi, kita lanjutkan. Yang Baik. Itu profesionalisme. Satu materi saja banyak sekali kita kupas. Ya. Selanjutnya integritas. Nah, banyak hakim yang profesional, tetapi banyak hal yang meninggalkan tentang integritas. Menurut Pak Kadek, integritas itu secara sederhana apa sih Pak Kadek? Nah, integritas ini kan lagi-lagi sama dengan profesional tadi. Selalu digaungkan oleh pimpinan kita di Mahkamah Agung. Mulai dari calon hakim sampai calon hakim agung masih bicara integritas. Kalau kata saya, sebelum ke definisinya, menurut saya integritas ini memang nggak bisa turun dari langit. Proses panjang itu. Kalau harus disiapkan. Dibentuk, ditempa. Setelah mulai ada kelihatan bentuknya, kayak kita mahat kayu, jadi patung, sudah jadi bentuknya yang namanya integritas ini kita harus rawat, kita harus pupuk, kita rawat. Biar bentuknya masih sama kayak awal-awal ya. Dan PR yang paling besar itu di situ, memupuk, merawat. Bolehlah kita hari ini kata orang gitu ya, Pak Mustafa berintegritas. Tapi kita ini kan harus terus ditempa, diuji oleh waktu. Jadi PR integritas ini adalah PR seumur hidup. Syukur-syukur kita sudah ditempa. Dari kita pendidikan di rumah, di sekolah, kampus. Iya, dari kecil ya. Iya, dari kecil. Nah, terus apa sih integritas? Kok dari kecil itu apa? Kalau simpulnya begini, ini pemikiran saya saja ya. Kalau integritas itu kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Harus nyambung semua. Nyambung semua. Berarti gak nyambung satu, berarti meragukan integritasnya. Itu. Jadi, kayaknya begini. Kita melaksanakan profesi apapun, misalkan hakim, atau misalkan dokter atau perawat, itu kan ada sumpah. Sudah dikata. Iya. Sebelum dilantik. Kalau kita sudah ikrar, kita berjanji, kita bersumpah atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Ada kitab suci masing-masing. Berarti kan pikiran kita tuh apa? Sejalan nggak kalau dengan yang kita ucapkan? Itu harus dituangkan dalam perbuatan. Kalau itu sudah nggak sinkron, nggak integritas. Inilah dan integritas itu nggak bisa begini juga. Hari ini integritas, besok enggak, absen dulu, bolong dulu, minggu depan integritas, nggak bisa. Integritas itu menyoal keseharian, nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa. Kelihatan dia itu. Kelihatan. Orang bisa setelah dibentuk itu bisa dibuat. Kemudian integritas ini terus ditempa, diuji oleh waktu. Jadi kalau dalam orang Bali ya, saya kan orang Bali, ada filsafat filosofi yang mengatakan ede ngaden awak bisa, depan anaknya ngadani. Jangan dirimu itu nyebut dirimu kayak apa ya? Wah aku pinter, wah aku berintegritas. Biarkan orang lain, orang lain yang menilai. Itu penting. Jadi banyak hakim itu berintegritas. Setidaknya yang saya kenal itu banyak berintegritas dan penting bagi hakim pratama seperti kita hakim pratama muda ini baru 4 tahun. Istilahnya baru tunas integritas ini mencari role model orang yang bisa kita tiru ya, digugu, ditiru, teladan. Jadi guru ya, bukan wagu atau sarung. Kalau digugu lah ditiru. Kalau kata saya bukan guru, mahar guru. Karena sosok-sosok yang saya anggap integritasnya di atas rata-rata ini bukan dia yang ngomong, saya ini berintegritas.
nggak pernah. Orang lain yang cerita. Di PN ini mewariskan cerita, oh dia ini begini. Bahkan ada advokat, saya kan pernah di kantor advokat. Dengar-dengar cerita, oh hakim itu hebat itu. Nggak bisa di semua. Nggak bisa. Itu ramainya integritas itu ya, itu ada hakim yang terkenal. Siapa sih hakimnya itu? Wah, ini kayaknya dikiranya ini kan nggak enak, tapi ada lah ya. Pokoknya masyarakat harus percaya Mahkamah Agung karena banyak sekali hakim yang berintegritas. Kalau yang di media itu kan hanya 1-2 kok. Karena begini, Pak Mustafa, nggak jujur kita. Ini jujur ya, maksudnya kalau menurut saya nggak jujurnya kita ini orang Indonesia, nggak jujur ini. Misalnya gini, melihat sesuatu itu langsung pukul rata semua, menyimpulkan semua. Sebenarnya semua profesi, semua pekerjaan itu ada oknum. Oknum. Nah, saya sadar ini sebenarnya ketika saya SMA dulu saya sedang baca koran fisik dulu. Nah, tiba-tiba saya baca berita oknum guru melakukan tindak pidana A, saya sebut. Nah, karena nanti dipindir kan kayak oknum guru melakukan tindak pidana A. Itu ibu saya juga guru kan gitu. Nah, ibu saya guru agama lagi kan. Nah, agama Hindu. Nah, berarti kalau di Islam itu bunyai. Oh, iya. Jadi agama Islam ya. Terus saya baca itu, ini kan guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Ini kok dibilangnya gini, dan berita di koran itu nggak cuma itu. Ya mungkin dalam sebulan, setahun ada saja beberapa kasus. Pertanyaan dasarnya, yang salah apa? Gurunya, profesi guru, atau orang-orangnya? Nah, kalau saya melihat itu tentu nggak bisa kita justifikasi. Generalisir. Betul. Hanya satu yang berbuat, iya semua. Yang lain kena semua. Dan itu berlaku di semua pekerjaan, semua profesi. Petani. Iya, ada petani diduga melakukan tidak pidana, diduga. Tapi gara-gara petani kita hidup kan begitu. Iya. Jadi sama profesi penegak hukum gitu juga. Ada oknum ini, tetapi jangan semua. Bayangkan misalnya oknum polisi, bayangkan negara sehari nggak ada polisi, aman nggak negara ini? Nggak bisa. Ya kan? Sejam nggak usah sehari, sejam aja nggak ada polisi. Chaos itu mungkin ada yang ngambil ini kan? Chaos. Banyak kekacauan di mana-mana. Artinya bukan profesinya, tapi ke orang-orang. Nah itu juga di hakim. Jadi hakim baik, hakim berintegritas itu banyak. Dan saya juga meyakini itu. Hanya memang kita kan silent. Iya, saya nggak boleh. Oh, saya berintegritas nggak mungkin. Jadi itu masyarakat yang menilai. Sebenarnya banyak yang saya alami di PN Bajawa ini istilahnya apa ya? Putusan hakim itu bagus. Tapi kan kita tidak pernah publikasi. Maksudnya publikasinya di rektori ya, tetapi publikasi ke media kan tidak. Karena itu juga tidak mencerminkan hakim toh. Hakim itu bisa. Kalau citra di media itu bisa dibuat-buat. Bisa. Dan tergantung pesanan kita seperti apa toh. Tapi kita tidak mau seperti itu. Iya. Biar masyarakat yang menilai kita dengan para pihak bagaimana. Apalagi kalau menangani perkara mediasi berhasil. Wah, puas. Itu Kita puas ya. Kita juga para puas. pihak juga nggak terlalu banyak mengeluarkan uang. Iya. Mereka juga puas. Win-win solution. Win-win. Nggak ada yang kalah. Itu kepuasan hakim ya. Luar biasa. Integritas. Lalu tantangan integritas itu apa, Pak Ade? Ya. Tantangan integritas ini ya banyak ya sebenarnya. Ya mulai dari diri kita sendiri itu penting sekali. Sama tadi dengan profesional. Kemudian bangun juga jaringan teman-teman yang kiranya satu ini dengan kita, satu frekuensi lah. Ini penting sekali karena integritas ini godaannya memang banyak. Jadi jangankan para senior yang mulia yang sangat pengalaman sudah pindah-pindah, kita yang baru saja juga rasakan istilahnya godaan itu selalu ada. Jadi bagaimana kita membangun lingkungan yang positif, dari positif vibe itu penting sekali.
lingkungan yang toksik kita jaga jarak. Jaga jarak, tinggalkan kalau bisa. Itu poinnya. Jadi sedari awal jadi hakim itu atau profesi penegak hukum apapun, kita langsung tentukan sikap kita itu apa, standing kita itu di mana. Itu penting sekali. Circle kita seperti apa? Iya. Kalau standing kita abu-abu, wah itu repot. Kalau bisa, kalau pilihanmu warna merah gitu lah, silakan. Ya. Aku maunya warna hijau, ya hijau kan gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Itu akan secara alamiah yang saya alami, yang saya rasakan, akan membentuk jarak itu sendiri. Jadi orang yang berusaha mau goda-goda kita, dia juga nggak mau sama kita. Hakim itu sulit disokong. Nah itu pernah saya dengar tapi dari orang lain. Pak Kadek dinilai seperti itu. Oh iya. Wah, Kaku biasa. Saya kaku. Maksudnya kaku gimana? Saya membawa lahir seperti ini kan gitu. Nah, katanya begitu saya hanya dengar kata orang, tapi apa benar saya nggak tahu. Kalau kita ngomong ini kan harus ada bukti toh. Nah, artinya saya dengar seperti itu. Wah ini kalau udah ini katanya terlalu ketat, terlalu apa? Padahal kan itu profesional. Ya kalau kita nah terus juga misalkan integritas itu saya dari awal jadi hakim sudah menerapkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019. Tentang? Kalau ditanya tentangnya itu intinya tentang audio anti gratifikasi. Oh, yang diputar tiap pagi itu ya? Iya. Nah, selain diputar di secara untuk audio, jadi ada di persidangan itu wajib juga disampaikan. Oh iya. Ya, sebelum mulai persidangan disampaikan kepada para pihak, penggugat, tergugat, ya masyarakat, pengunjung sidang. Intinya kurang lebih ya. Intinya bantu kami warga peradilan bertindak bersih dengan cara tidak memberikan suap, sogokan, tip, gratifikasi, janji atau apapun Itu salah bentuknya. satu cara. Iya, membentengi. Kalau ada yang mengatasnamakan hakim, nah ini, tolong saya selalu bilang itu. Sebenarnya di sekma itu tidak ada, tapi saya selalu katakan, Ditambahin aja. saya sampaikan, tolong dilaporkan. Dilaporkannya kemana? Pada KPK RI, pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kepada PT Pengadilan Tinggi kalau kita PT Kupang atau PTA Kupang, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Baca. Nah, gitu. Jadi itu yang membuat apa ya juga membentengi kita. Dan masyarakat kan trustnya kepada kita kan naik. Oh, akhirnya naik. benar ini. Iya. Jadi putusan pun nanti berdampak itu. Iya. Apa yang kita putuskan ketika kita menjaga integritas. Iya. Orang kalau hakim ini memang nggak disuap karena Iya. nggak ada suap menyuap. Gitu. Betul. Berdampak juga. Kalau ikor misalkan kita kalau ikor nggak sidang ini lagi ya. Tatap muka. Iya. Saya selalu muat itu di catatan persidangan. Oh, di basnya. Di ini ya, di sistem kan juga. Di kolom itu ada catatan persidangan. Oh, di SIP ikatnya apa? Ikatnya. Kalau di bas juga bunyi. Nah, surat edaran itu sebagai bentengnya kita juga mengantisipasi nama kita dijual. Kita kan tidak tahu ya oknum ya. Nah, mana tahu ada oknum seperti itu, kita dari awal langsung. Jadi dimunculkan ya. Iya. Jangan sampai kita menyidang tanpa memunculkan saya berintegritas, Tidak seperti itu. Jangan sampai mengatasnamakan kami, minta uang, itu yang terjadi Pak Kadek. Iya. Ada orang yang telepon pihak mengatasnamakan hakim, minta Iya. percaya, transfer. Iya, itulah. Itu jangan sampai ya. Kasihan. Saya selalu mikir gini Pak Mustafa. Orang kalau sudah datang ke pengadilan ini orang yang susah. Iya itu sudah, lagi susah. Susah. Mau masalah perdata, masalah pidana, orang lagi susah. Susah. Kalau orang lagi susah, jangan dibikin susah lagi. Itu sudah. Mereka butuh keadilan. Tapi sesimpel itu. Kita juga tidak terlalu masuk ke perkara mereka Enggak. Kita sesuai aturan saja. Sesuai aturan saja. Artinya itu. Itu kadang kan yang salah dipahami kan, oh jangan pihak tambah susah. Berarti kamu sudah parsial. Enggak. Ada. Itu memang aturannya seperti itu. Tidak memberikan membuat susah para pihak itu di dalam peraturan perundang-undangan juga ada tuh di kekuasaan kehakiman. Mempersulit itu, harus dibantu loh. Dikasih seterang-terangnya, dikasih solusi, itu sudah perintah undang-undang. Integritas ini.
Lalu ini Pak Kadek, mengapa sih integritas ini sangat penting bagi kita sebagai seorang hakim? Iya. Gimana ya, integritas ini nanti akan tadi Pak Mustafa sudah bilang kaitannya dengan kepercayaan publik, public trust itu. Kepercayaan publik ini sangat penting kalau mau negara kita ini beranjak dari negara yang hari-hari ini mau jadi negara maju, itu penting sekali. Jadi bisa dibangun dari hukum, ya, dari penegak hukumnya hakim itu berintegritas. Iya. Dengan kita hukum ini dipercaya oleh publik, kalau dari segi bisnis investor pasti datang. Karena kepastian hukumnya bisa dijamin, tidak dipermainkan. Iya, gitu. Jadi penting sekali berintegritas, itu harga mati. Gitu. Dan banyak hakim yang jatuh karirnya karena melanggar integritas. Karena hukumannya kayaknya berat kalau integritas ini. Iya. Kalau di Mahkamah Agung itu saya kira nggak usah masyarakat itu khawatir. Sangat tegas. Kalau soal integritas sangat tegas. Sanksinya ini nggak main-main. Mahkamah Agung setahu saya soal uang, soal perempuan itu nggak ada obatnya istilahnya. Oh, nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Sudah istilahnya. Nggak ada obat terakhir, nggak ada. Pecat. Iya. Jadi sebaiknya pikir-pikir lagi lah kalau mau coba-coba, karena memang itulah. Jadi kalau bisa ini memang kita ini kan hidup ini bukan hanya hari ini, kita kan hidup dari kemarin. Istilahnya kita ini kan punya nama baik kok. Kita punya nama baik, kita punya keluarga, kita mungkin punya istri, suami, punya anak. Kalau mau melakukan sesuatu, coba ingat-ingat itu lagi. Ingat-ingat itu lagi. Dampak ini, dampak yang luar biasa. Jangan pecat, ya dapat gaji. Iya. Kalau saya bukan dipecatnya, dibui. Dan bukan hanya dibui. Dibui ini kan kayak raga ya, mesti kita dibui. Stigma ya benar. Iya. Kalau saya itu loh hakimnya yang suka terima uang, suka main perempuan. Kalau kata saya itu nanti kaitannya dengan apa? Malu. Iya. Tahu menempatkan malu. Kalau saya, ini jokes yang sekarang ini kan ada yang sekarang bilang pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi tidak terputus ya. Tetapi itu jokes kan? Jokes. Tetapi kalau kita kaitkan dunia nyata, kalau saya disuruh milih, lebih baik saya pinjam beneran 100 dengan Pak Mustafa daripada saya pinjam main perkara. Jangan. Ya, lebih baik saya bilang, Pak Mus, saya ada ini, saya butuh bekal nih, saya mau pulang nih, ini uang ada pas-pasan beli tiket sesama hakim ya, jadi saya kembalikan. Kalau Pak Mus ada ragu, kita buat akun diskusi, kan kita orang hukum orang. Nah, lebih enak gitu daripada kita main perkara. Hubungi pihak, itu nggak boleh. Karena ini saya pernah dapat pertanyaan dari teman, dia aktivis. Dia aktivis waktu itu sama-sama mahasiswa S1. Dia kasih pertanyaan yang buat saya agak kaget. Ini kok pertanyaannya tiba-tiba gitu. Saya dipanggil Abdillah kan di kampus. Abdillah. Nama Muslim tak kan? Dipanggil Abdillah. Nanti kalau ini ya, mungkin dia melihat saya bagaimana gitu ya pembawaan saya, dia bilang. Ini kalau kamu seandainya disuap, kamu dikasih uang nih sekian miliar, masa kamu nggak mau terima? Padahal saya nggak jadi apa-apa, saya hanya mahasiswa, dia mahasiswa. Oh dulu ya? Dulu, kami mahasiswa hanya beda kelas. Kita cukup dekat karena ya kegiatan organisasi lah. Jadi ditanya, tiba ada pertanyaan seperti itu. Kalau kamu kasih uang sekian miliar, masa kamu nggak mau? Nah, mungkin gini loh, manusia kalau dibilang nggak butuh uang rasanya bohong juga. Ya, itu kalau saya bilang bohong. Ya, kita tuh dimanapun pasti butuh uang. Tetapi begini konteksnya, kita harus bisa menjaga itu, mengendalikan diri itu sangat penting. Seni pengendalian diri. Caranya bagaimana? Saya bilang ke dia, uangnya berapa? 5, misalnya dia bilang 5M misalnya.
wes pikiran saya harus begini, 5M ini kok apa ya, uang sedikit ya, jangan lihat 5M nya. Kalau kamu dilihat uang sedompok 5M mungkin ya goyang ya. Makanya saya bilang dari awal tadi apa, memang buat jarak, buat jarak. Tutup pintu-pintu itu ya. Kamu standingnya harus jelas, jangan jadi abu-abu, mati kita kalau jadi abu-abu. Jadi kalau kamu mau warnanya merah, kamu orang berani, berani aja. Gitu. Jadi standingnya jelas, jadi orang nggak akan berani coba. Kita tutup pintu-pintunya, ya, bolong-bolongnya kita tutup. Makanya jangan di medsos kita kelihatan ya lagi susah, padahal yang membuka peluang-peluang itu ya. Iya. Memperlihatkan diri kita terlalu berlebihan. Walaupun kita nggak sengaja, ya, mungkin kita ada kebiasaan. Saya ini juga mahasiswa dulu sering ini medsos ya, kita mengkritik apa, tapi sudah sadar diri memilih jalan ini. Iya. Saya ingat betul kata tempat saya magang dulu di kantor advokat, dibilang begini, Dek, kamu beneran mau jadi hakim? Karena beliau lihat kamu ada potensi untuk lulus. Tapi kalau kamu jadi hakim, dia bilang kalau tidak salah ingat, 80% kemerdekaan kamu, kebebasan kamu itu sudah diambil negara. Diambil negara, dia bilang gitu. Saya sadari itu betul. Kita tidak bebas, boleh bergaul dengan sembarang orang, tidak boleh sembarang bicara, sembarang bersikap. Kalau kita sekalipun punya banyak uang tidak boleh fleksi, kita tidak punya uang tidak boleh kita mengemis. Jadi apa ya, memang terkekang. Tetapi itu memang pilihan. Kita sadar konsekuensi itu kan begitu. Harus menyadari siapa kita untuk integritas itu. Nah, dan ini Pak Mustafa, ketika saya lulus Cakim, kalau Pak Mus ingat itu kalau di kalender orang Bali itu bulan purnama. Artinya? Kalau bulan purnama itu ya hari baik pasti. Hari baik itu kita pengumumannya malam hari betul. Ya malam jam 11. Jam 11. Jam 11 WIB. Jadi ceritanya ketika lulus itu jujur ya, itu saya senang. Bohong kalau bilang saya senang. Iya pasti senang. Senang itu sesaat juga. Habis itu merenung. Merenung, betul. Apa sama? Apa yang direnungi? Merenung ya, apa ya, pergulatan batin lah. Ya kita meninggalkan orang tua, yang otomatis makin hari makin tua. Kemudian kita, kebetulan saya anak laki satu-satunya. Kalau orang Bali ini kan adatnya kan patrilineal. Tanggungan adat itu sebenarnya kembali ke saya. Sementara saya jauh. Jadi ini kalau orang tua sakit gimana, kalau ini gimana, pacar saya gimana, waktu itu kan belum menikah. Berarti kan berhak memutuskan sesuatu dalam keluarga. Ya. Akhirnya, wah ini gimana, ini kok dari awal senang sekali, tapi sesaat sekali. Renungannya itu nggak bisa tidur. Singkat cerita, mama saya itu tahu, saya ngabarin mama saya, ada bapak dan mama. Karena mungkin tahu anaknya nggak bisa tidur gimana, ya ditanya. Saya bilang, Mak, tapi pakai bahasa Bali saat itu ya. Intinya begini, ya Mama jangan berharap kadek jadi orang kaya ya. Karena kalau jadi hakim itu, kalau kata saya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, maksudnya gini, nggak mungkin hidupnya mewah-mewah dari nol. Kita ngomong dari nol, bukan kita ngomong ada usaha, ada warisan bukan ya. Kita dari nol, murni lah, dari nol, kemudian beli mobil banyak, punya rumah di mana-mana, itu kan nggak wajar. Dan saya sudah ukur-ukur, nggak mungkin. Jangankan begitu, kita kuliahkan anak di luar negeri, nggak pakai beasiswa atau pribadi, jempol pasti nggak kuat pasti. Gajinya berapa sih? Berapa sih? Artinya saya bilang ke mama saya begitu, jangan ya berpikir adek itu kaya, tapi kalau hidup cukup, langsung karo bisa, betul cukup langsung karo bisa. Saya bilang itu, saya ingin betul karena gini, kalau profesi macam notaris, saya kan pernah kerja dengan notaris, PPAT ya, profesi seperti advokat, kalau garis tangan kita memang di pekerjaan itu, profesi itu, rezeki pasti banyak.
notaris pasti sukses, banyak klien, advokat pasti banyak klien sukses. Tapi kalau hakim, nah, sudah nominalnya jelas. Jelas. Yang paling bisa kita kan karma kita diperhitungkan Tuhan, ya kita nanti dapat tempat yang terbaik lah. Yang paling mengerikan kan itu ya, jauh dari keluarga. Nah, itu nggak ada nilainya itu. Kadang-kadang orang tua itu menjadi kekuatan kita menjaga integritas Pak Kade. Iya. Apa-apa kan orang tua bilang, jangan sembarang-sembarang, terima uang dari pihak, hati-hati, jangan korupsi. Iya. Itu orang tua, kalau saya telepon mamaku, emak lah kalau di Jawa, pasti bilangnya gitu nasihatnya. Pokoknya jangan doyan uang lah. Terima gajimu, syukuri. Itu orang tua saya. Ya, salah satu cara kita menjaga integritas itu ya, dekat-dekat orang tua. Kalau masih ada orang tua, telepon lah. Itu membawa energi positif sendiri. Minta doa dan dijaga. Kan? Apalagi kalau menangani perkara-perkara yang menarik perhatian, high risk lah, risikonya tinggi. Minta doa. Saya juga sering cerita ke orang tua. Jadi, tapi perlahan-lahan kalau ada masalah, memang saya nggak cerita ke orang tua lagi. Iya, karena pikiran kan. Iya, kasihan. Banyak hal yang harus kita jaga juga. Betul. Akhirnya cerita ke istri. Ya, itu penting sekali kita cerita apa yang kita alami. Karena benar-benar jadi hakim itu nggak usah mulut-mulut, musyawarah aja. Itu tuh nggak boleh. Saya sampai sekarang nggak pernah saya bicarakan dengan istri. Itu benar-benar saya rahasiakan. Semumat-mumatnya saya dengan persidangan itu, saya nggak akan sampaikan. Jadi tidak semua hal yang harus kita ceritakan ke istri. Betul. Kalau musyawarah itu emang enggak. Itu ya ceritakan keluh kesahnya aja. Ya capeknya aja lah. Dulu saya ingat itu Pak Kade, waktu buat video pendek yang IKN tahun 2022 berapa itu? Pada 2021. Kita buat film sama istri kan. Saya ceritakan kan, saya terima, istri saya cerita dapat bingkisan dari A. Waduh banyak. Jangan, karena kita dituntut oleh pimpinan, oleh kantor, oleh kode etik. Betul. Jangan terima meskipun orangnya ikhlas. Itu sampai saya buatkan film. Juara ya. Nah, itu berkah. Kayak itulah ya. Itu berkah. Di balik ini ya ada. Istri juga harus cerita Pak Kade. Kalau ada apa-apa terkait kantor, dia harus cerita. Saya dapat ini ya. Bahaya kalau tidak cerita, kita makan sudah habis semuanya. Ibaratnya dia dapat uang, diem, belajar macam-macam. Hadapi apa-apa. Jadi pentingnya itu keterbukaan. Kalau kita istri. terbuka dengan pasangan, pasti pasangan juga terbuka. Itulah. Untungnya kita punya istri yang luar biasa. Luar biasa. Bukan di kamera saja ya. Mana-mana di kamera. Ini wajib lapor dulu. Jadi memang dari pacaran itu saya bangun kepercayaan. Istri tahu kalau kita tahu. Saya telepon anak istri dulu, saya bilang istri tanya ini Zoom dengan siapa? Saya bilang enggak, ini podcast. Ini Pak Hakim, ini acaranya bukan formal kok, saya bilang bukan santai, ini sharing saja. Ya macam di Zoom itu. Dan Zoom kemarin itu kan kita juga sharing ilmu. Saya berusaha punya misi banyak menjaring calon hakim atau APP itu calon hakim yang berintegritas juga, yang mau belajar nanti kayak irisannya ke profesional dan berintegritas. Jadi saya sering masukkan itu materi-materi itu, mau motivasi. Banyak loh hakim baik, ini loh cara saya begini. Bangun circle lah ya. Bangun circle. Jadi waktu luang kita di rantau ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan positif. Betul. Itu penting sekali. Kembali ke integritas Pak Kade ya. Memang masyarakat harus tahu ini. Dan kita melakukan podcast pada malam hari ini bukan hanya sekedar podcast, tapi satu sisi kita mendiskusikan tentang profesionalisme, integritas untuk diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri. Reminder alarmnya kita. Syukur-syukur teman-teman yang ada di bawah kita yang nantinya menjadi calon hakim yang kemarin melihat ini dan tergerak hatinya, yuk kita bangun integritas, membangun mahkamah, membangun Indonesia. Gitu. Kalau senior
kita nggak ke sana lah, karena senior kita sudah banyak makan asam garam. Kita nggak mau menggurui senior-senior kita. Pengalaman banyak banget, sudah ditempa, Iya. sudah terbukti kalau mereka. sudah Yang mengabdi 10, 20 tahun, 30 tahun itu nggak main-main. tidak dilaporkan macam-macam tuh, berarti kan jempol. Iya. Kita belum, nggak tahu nanti. Iya. Dan paling penting begini, jadi hakim itu selain dari profesional, berintegritas, nggak kalah penting itu berani. Harus berani ngomong. Kalau sudah profesional, berintegritas, jangan takut. Jangan takut sama siapapun. Jadi jangan pernah takut. Oh ini pihaknya upaya hukum. Jangan. Kalau kita sudah sesuai aturan hukum acara, kita sudah berusaha imparsial, nggak apa-apa kita. Itu kalau pertimbangan hukum kita masih dipermasalahkan, kan bisa ditinjau. Tidak masalah. Kita berusaha putusan itu adil, tetapi kalau tidak puas kan itu hak. Jadi jangan takut upaya hukum. Dan yang kedua, jangan takut dilapor. Ini yang ada-ada. Dengan itu baik-baik aja Pak. Nah, saya pernah itu ada pengalaman pegawai kasih tahu. BBM ini, saya bilang enggak. Kita biasa-biasa aja. Tetap kita jadi diri sendiri. Iya. Tidak usah takut lah. Kita memutuskan karena basis keilmuan kita. Betul. Sesuai aturan. Dan ira-ira itu. Ira-ira demi ketuhanan yang maha esa. Demi keadilan berdasarkan Tuhan. Nah, demi keadilan berdasarkan Tuhan yang maha esa. Tanggung jawabnya ke Tuhan, tapi sudah dibangun fondasinya keilmuan dan integritas Iya. profesional kita. Dan ini Pak Kadek, masalah integritas kita ya, itu harus dipupuk ya, terus gitu, nggak Iya. ada kata selesai. Iya, selesai. Dan teman-teman kalau kita bincang-bincang sama Pak Kadek, saya lihat profilnya itu beliau pernah nulis di majalah KPK. Iya, di salah satu ini lah. Ya, Berarti kan itu integritasnya luar biasa. ya, itu teman sih. Jadi dari mahasiswa kampus, beberapa kampus, puluhan kampus kerjasama dengan KPK. Kita mengawasi persidangan tipikor. Oh iya. Dan saya memang dari mahasiswa itu di training, dikasih alat oleh KPK. Sebelum itu sudah afiliasinya KPK. Bisa dibilang gitu, tapi KPK yang dulu. Ya. Itu juga ilmu kok. Ya dulu. Kemudian kita sudah kenal hukum acara, kita merekam persidangan itu, nanti kita buat laporan, dan itu dibiayai oleh negara. Luar biasa. Ikut beberapa acara KPK di Makassar, di Jakarta, jadi dapat teman-teman di situ. Itu juga bagian dari kita membangun jaringan. Jadi yang saya bilang tadi, integritas itu bukan hari ini aja, tapi dibentuk dari dulu. Dari dulu. Ya. Harus dijaga. Betul. Jadi saya banyak juga punya mentor dari ombudsman ada kenalan. Itu pecahan. Lembaga independen kenalan ini ya. Komisi judisial ada, KY juga ada. Ini penting gitu. untuk kita. Jadi kita ini harus senang diawasi. Karena apa? Itu juga akan menuntut kita lebih hati-hati, lebih cermat, lebih profesional, lebih berintegritas juga. Dan peran masyarakat itu penting. Jangan kalau kita nggak diawasi ini kan apa ya orang ini bilang sekarang ya. Sekarang ini. Semua bahaya kan ya rawan ini lah penyelewengan. Abuse of power ini kan penyalahgunaan. Karena ini kalau masalah integritas, oke lah orang nggak melihat integritas kita, tapi Tuhan yang Maha Esa tahu. Ya. Kita bisa menyimpannya, tapi Tuhan. Dari kita berpikir aja, nggak tahu. Itulah pentingnya. Ya. Dan Pak Kadir sekarang kan kayaknya di majalah Gagapala ya. Masih berusaha terus. Berusaha apa? Satu bareng-bareng kontributor daerah. Jadi sama-sama dengan redaktur ya. Mas Wahyu juga kontributor daerah. Wah, Mas Wahyu itu hebat. Mas Wahyu. Saya sebut Mas Wahyu. Mas Wahyu itu ini apa ya? Mungkin orang lihatnya subjektif ya. Tapi saya jujur saja, salah satu saya lihat potensial jadi pemimpin lah. Profesional beliau. Iya, mengayomi. Mengayomi enak. Dari zaman senat itu.
ada beberapa nama, ya sedikit yang saya bisa sebut, Pak Wahyu Suwandoro sekarang masih di Wamena, Papua ya. Kemudian Mas Bangun, Mas Bangun itu Kalimantan ya? Iya, potensinya luar biasa. Kemudian ada Mas Ganjar. Mas Ganjar ya, Mas Ganjar. Mas Ganjar itu potensinya luar biasa dan banyak lah sebenarnya. Ya, cuma kan kita ya nggak bisa sebut semua tuh. Pak Mustafa, ini Pak Doktor, ini lagi kasih kandidat. Nggak gini Pak Mustafa. Masih panjang. Saya sering gunakan istilah di keluarga itu, saya bilang api. Meskipun api itu masih kecil atau tidak begitu besar ya, tapi masih menyala. Semangat itu harus tetap ada. Semasa kita hidup, semangat untuk kita belajar, semangat kita untuk terus berintegritas itu harus terus nyala. Alangkah baiknya makin membara kan gitu. Tapi jangan sampai padam. Itu poin. Ya, nyalakanlah api-api integritas. Itu Pak Kadek. Ya, siap. Luar biasa. Tidak terasa kita bicara hampir 1,5 jam juga. Oh iya, saya nggak ukur. Hampir 1 jam. Namanya gini, hakim nggak boleh sembarang ketemu orang. Sebenarnya senang ngobrol juga, tapi pengaruh memang nggak boleh sembarang bicara ke semua orang. Kita pilih-pilih juga. Jadi kalau ketemu dengan beliau, dengan Pak Mustafa, ya mau acara resmi, DYK atau acara nggak resmi, kita ngobrolnya panjang. Tapi kalau ngomong sama orang nggak ini, kita diam-diam baik. Nggak mungkin kita keluar. Itulah hakim. Bukan bermaksud eksklusif. Enggak. Tapi memang itulah alam seorang hakim. Makomnya seperti itu harusnya. Dan kita memang harus menjaga profesionalisme dan integritas nanti. Takutnya integritas kita tergerus. Oh, ini teman cangkruk. Berperkara bahaya. Nah, itu menjaga seperti itu. Sebelum kita tutup Pak Kadek, ada 1-2 kalimat yang untuk penegasan tema pada malam hari ini kita bahas. Profesional dan integritas. Kalau saya mungkin tidak ada ya, dari saya pribadi tidak ada, tapi baik itu profesional, integritas, sebenarnya sudah saya spill, itu mulai dari diri sendiri, memulai diri sendiri. Saya mengutip KMA saja, 3M itu, mulai dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang. Mulai. Iya. Dan itu saya bilang tadi, tetap keinginan kita besar mengubah dunia, tapi kontribusi kita seperti apa? Mulai dari diri kita sendiri. Itu Pak Kadek ya. 3M. Itulah teman-teman bincang santai kita terkait menjadi hakim yang berintegritas dan profesional. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi hakim. Dan kita juga berproses ya Pak Kadek, masih berproses panjang karena masih 30 tahun ke atas kita mengabdi untuk negeri ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan sehingga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat itu lancar. Kehadiran kita bisa dirasakan oleh masyarakat, keadilan yang kita berikan bisa dirasakan oleh masyarakat. Makanya jadi hakim itu harus pintar dan berintegritas. Tidak cukup pintar saja, tidak cukup berintegritas tapi bodoh. Nah, ini tempatnya neraka nanti bahaya. Jujur dan pintar. Terima kasih Pak Kadek untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Siap. Terima kasih.